Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Lukman Aditya Purnama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya di SMK Nusa Bakti Semarang berkaitan dengan SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja di SMK Nusa Bakti Semarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi ialah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, tata kerja adalah cara melaksanakan kerja yang efisien mengenai sesuatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, tenaga, kerja, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ini bagian struktur organisasi yang terdapat di SMK Nusa Bakti. Bagian ini terdapat di ruang guru SMK Nusa Bakti. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu komponen struktur organisasi yang ada di SMK Nusa Bakti. Yang pertama yaitu ada kepala sekolah, yaitu Bapak Muhammad Rosidi MPD, yang bertugas mengelola atau mengkoordinir berbagai kegiatan atau program kerja yang harus dilaksanakan oleh berbagai bagian yang ada di bawahnya seperti wakil kepala sekolah, tata usaha, kepala jurusan, dan guru. Kemudian yang kedua ada bendahara. Bendahara yaitu Ibu Sukini yang bertugas membuat rencana anggaran pengeluaran belanja organisasi untuk periode kepengurusan dan membuat pembukuan selama satu periode kepengurusan. Kemudian yang ketiga ada komite sekolah. Komite sekolah yaitu Bapak Ahmad Suroto yang bertugas menyusun AD dan ART komite dan melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian yang keempat ada Wakasek bidang kesiswaan, yaitu Ibu Ida Siswati yang bertugas menyusun program pembinaan kesiswaan dan melaksanakan bimbingan atau pengarahan kegiatan siswa atau OSIS untuk menegakkan kedisiplinan siswa. Kemudian ada Wakasek bidang humas, yaitu Ibu Listiarini yang bertugas menyusun program kerja dan anggaran humas dan membantu komite dalam pengembangan sekolah. Kemudian selanjutnya ada Wakasek bidang kurikulum, yaitu Ibu Surya Mei SPD yang bertugas menjabarkan kurikulum menjadi program operasional diklat di sekolah melalui analisis kurikulum, sinkronisasi, dan menetapkan kurikulum validasi serta menyusun program kerja tahunan. Selanjutnya ada Wakasek bidang sarana dan prasarana, yaitu Bapak Budi Hartono yang bertugas membuat dan menyusun program kerja tahunan di bidang sarana prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya ada kepala jurusan yang bertugas menyusun rencana strategi pengembangan jurusan atau program studi dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan jurusan. Di SMK Nusa Bakti terdapat 3 program kejuruan. Yang pertama yaitu ada BDP, bisnis daring dan pemasaran, yang dipimpin oleh Ibu Eni Supriyati. Kemudian yang kedua ada kejuruan AKL, akuntansi keuangan lembaga, yang dipimpin oleh Ibu Nurul Komariah. Kemudian ada kejuruan TKJ, teknik komputer dan jaringan, yang dipimpin oleh Ibu Ismawati. Yang selanjutnya ada Kaur Prakerin atau kepala urusan praktek kerja industri, yang bertugas
mengelola dan melaksanakan program praktek kerja di industri luar sekolah. Kemudian ada kanit produksi yang dipimpin oleh Ibu Ngudi Rahayu yang bertugas sebagai membantu kepala sekolah di bidang unit produksi dan pengembangan dan pembinaan unit produksi yang produktif. Kemudian ada kepala urusan tata usaha dan kepegawaian, yaitu Ibu Sukini, yang bertugas mengelola tata usaha dan sistem kepegawaian di sekolah. Kemudian selanjutnya ada kepala unit perpustakaan, yaitu Bapak Budi Hartono, yang bertugas sebagai mengelola dan melaporkan seluruh kegiatan administrasi yang berada di perpustakaan dan seluruh buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian selanjutnya ada kepala urusan koperasi guru yang dipimpin oleh Ibu Ngudi Rahayu yang bertugas mengelola dan menjalankan bidang koperasi yang didirikan oleh guru. Kemudian selanjutnya ada kepala urusan bank ini yang dipimpin oleh Ibu Eni Supriyati yang bertugas mengelola dan menjalankan segala administrasi akademik siswa di sekolah. Kemudian selanjutnya ada Kaur Business Center yang dipimpin oleh Ibu Aini Sofia yang bertugas mengelola dan membimbing siswa dalam praktek berbisnis di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya ada BK atau bimbingan konseling, yaitu Ibu Kurniawati dan Omi Sulistiawan yang bertugas melaksanakan pembinaan pada siswa dan menyusun program kegiatan BP atau BK berkaitan dengan kemajuan siswa. Kemudian ada wali kelas bertugas mengelola kelas, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelas tersebut, menyelenggarakan administrasi kelas seperti dana tempat duduk, daftar tiket, struktur organisasi, buku absen, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada guru yang bertugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan bidang keahliannya dan membuat program pengajaran atau rencana kegiatan belajar per semester. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.